ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah, masuk pada halaman 143. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal khaufu war raja'u wat tawakkul. Khauf, raja dan tawakkal. Ini diantara jenis-jenis ibadah. Khauf, rasa takut; raja, yaitu harapan; tawakal, yaitu berserah diri. Asy-Syarah Ibadatul Khauf war Raja wa Tawakkul. Qala rahimahullah, qala Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, qala rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wal khaufu, dan rasa takut. Aidan, dan rasa takut itu juga, al khauf minal ibadatil qalbiyah al jalilah. Khauf termasuk ibadah qalbiyah yang sangat mulia. Jadi khauf ini digolongkan ibadah qalbiyah karena berkaitan di hati. Rasa takut itu nempelnya di hati. Jadi ibadah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah al-jawarih. Seperti gerakan salat, puasa, itu para ulama mereka mengatakan ibadah badaniyah. Adapun ibadah qalbiyah seperti khauf, raja, tawakkal, ini ibadah qalbiyah. Annal insan yakhafu rabbahu subhanahu wa ta'ala wa yu'azzimuhu wa yatadhallalu lahu wa ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qadirun alaihi. Kata beliau, seorang insan itu dia perlu takut kepada Allah azza wajalla. Yang namanya seseorang insan pasti dia takut kepada Allah azza wajalla, kepada Rabbnya. Dia akan mengagungkan Rabbnya, serta dia akan merasa tunduk, merendahkan diri kepada Allah azza wajalla. Dia tahu bahwasanya Allah azza wajalla maha mampu terhadap dia, qadirun alaih. Fal khaufu ibadatun. Khauf adalah ibadah. Khauf adalah ibadah. Idza kana mutadamminan lit-ta'zim wal mahabbah wadh-dhul lillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, di sini ada dhabit, ketentuan, ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman. Al-khaufu ibadah idza kana mutadamminan lit-ta'zim wal mahabbati wadh-dhul lillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi ketentuan khauf, ya, takut yang dianggap sebagai ibadah atau kategori takut yang dikategorikan ibadah adalah ketentuannya mutadamminun lit-ta'zim wal mahabbah wadh-dhul. Ini dhabit. Jadi rasa takut yang dianggap ibadah kepada Allah azza wajalla, dia dibarengi dengan ta'zim, pengagungan terhadap Allah azza wajalla, dibarengi dengan cinta kepada Allah azza wajalla, serta dibarengi dengan az-zul lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau rasa takut yang seperti ini yang dibarengi dengan at-ta'zim dan mahabbah serta perendahan diri dipalingkan kepada selain Allah, maka rasa takut yang seperti ini digolongkan syirik. Wal ma'rifah annahu qadirun alaih. Dan juga kata beliau, pengetahuan, pengilmuan tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala qadirun alaih, maha mampu terhadap dia. Kenapa dia takut kepada Allah? Karena dia meyakini Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Jadi ada unsur qadir, ada kemampuan. Fahadha khauful ibadah. Ini adalah khauf ibadah. Rasa takut yang disebut dengan ibadah. Annahu yakhafu min rabbih subhanahu wa ta'ala. Yaitu dia takut kepada Rabbnya. Fayahmiluhu hadzal khaufu ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Sehingga rasa takut ini bisa membawa dia untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Ini namanya samarah.
buah dari rasa takut yang ibadah tadi. Jadi khauful ibadah itu membuahkan rasa takut apa? Fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Ya'lam anna Allah qadirun alaihi wa anna Allah azimun wa jalilun. Dia tahu Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk menghukum dia. Dia tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla azim wa jalil, maha agung dan maha mulia. Wa anna Allah ta'ala ta'awwada lil musiiin wal zalimin wal mujrimin. Dia tahu Allah Azza wa Jalla akan mengancam orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang yang zalim, orang-orang yang mujrim. Fahuwa yakhafu minallahi tabaraka wa ta'ala li'ilmihi bi'azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya orang tersebut dia takut kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan, nah lihat di sini, li'ilmihi bi'azamatillahi wa annahu qadirun alaih. Diulang-ulang sama Syekh Abdurrahman, sehingga ada unsur yang bisa menimbulkan rasa takut tersebut. Apa unsur yang bisa menimbulkan rasa takut tersebut? Yang disebutkan di sini, li'ilmihi bi'azamatillah, karena dia tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu qadirun alaih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut mampu untuk menghukum dia. Fayahmilu hadzal khaufu 'ala taqarrub ila Allah bi fi'lil wajib wa tarkil muharram. Sehingga rasa takut ini tadi membawa dia untuk bertaqarrub kepada Allah dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Fahadhi ibadatun minal ibadatil qalbiyah. Ini adalah ibadah dari ibadah-ibadah qalbiyah. Kesimpulan dari paragraf yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani ini tadi, intinya yang namanya khauful ibadah, dia mengandung unsur komponen at-ta'zim wal mahabbah wadzul lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa takut yang seperti ini yang terkandung padanya at-ta'zim wal mahabbah wadzul lillahi subhanahu wa ta'ala, kalau dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia disebut dengan apa? Khaufus syirk. Ya, khaufus syirk. Rasa takut yang sifatnya syirik. Kemudian juga faedah yang beliau sebutkan, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut juga dibarengi ada ilmu. Apa ilmu yang ada pada dia? Lihat kata Syekh Abdurrahman, li ilmihi bi azamatillah. Dan juga ada ma'rifah annahu qadirun alaih. Jadi intinya ya ikhwan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bisa muncul ada sebab. Apa sebabnya? Ada hubungan dengan ilmu. Li ilmihi bi azamatillah wa li ilmihi annahu qadirun alaih. Sehingga ini yang ba'is, yang memunculkan rasa takut tersebut. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul kalau ada ilmu. Jadi tidak akan mungkin seseorang itu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak punya ilmu. Nah, dari sini pentingnya apa? Pentingnya kita belajar, apalagi belajar yang berkaitan dengan tauhid. Sehingga orang belajar asma wa sifat itu, yang terpenting bagi seseorang belajar asma wa sifat, dia tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat itu. Itu semua kan untuk membangkitkan ini tadi. Ketika misalkan dia belajar sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat azamah, qudrah, punya keagungan, punya qudrah yang luar biasa. Ini kan bisa menimbulkan rasa khauf. Kita ambil contoh misalkan begini. Banyak, misalkan ada suatu negara yang punya kekuatan dari sisi militernya dia kuat, dari sisi ekonominya dia kuat, teknologinya dia kuat. Negara-negara lain takluk sama dia, takut dengan dia. Apa yang menyebabkan dia takut? Karena ada kekuatan yang diyakini oleh negara-negara lain itu dia kuat dari segala bidang, dari sisi militer, dari sisi ekonomi, dari sisi teknologi. Sehingga negara-negara lain punya rasa takut terhadap negara tersebut. Itu contoh misalkan. Antum saja misalkan. Nih, Abdul Hakam, dia takut sama Khairu. Kenapa? Karena badannya besar. Iya enggak? Nah, itulah gambarannya tadi. Antum kalau yakin Allah SWT punya kekuasaan, punya kekuatan, punya qudrah, punya azamah, akan muncul rasa takut. Dan tidak akan mungkin muncul ilmu ini tadi tanpa belajar. Sehingga hubungan ilmu ya, dengan iman itu
erat. Kemudian kata beliau, wala yajuzu fi khaufil ibadati ay yasrifahu li ghairillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak diperbolehkan khauf ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah. Fal mu'min al muwahhid ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yudabbirul amra. Yang namanya seorang mukmin yang bertauhid, dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala mengatur urusan yang ada. Wa yatasarraf fil kauni. Dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang yatasarraf, yang mengendalikan alam semesta. Walaul qudratu tammatu ala inzalil uquba awil makruh awil isaba bid darar bil insan. Dan dia tahu bahwasanya Allah memiliki qudrah yang tamah, qudrah yang sempurna untuk menurunkan hukuman atau menurunkan perkara yang tidak disukai atau menimpahkan kemudaratan pada seorang insan. Aina makana wa haitsu mahallah, dimanapun berada, dimanapun dan kapanpun dia berada. Fama yajuzu ayyakuna fi qalbi hadzal khaufu min ghairillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak diperbolehkan rasa takut yang seperti ini diletakkan kepada selain Allah di hati dia. Wa huwa alladhi yusammil ulama khaufus sir. Nah itu tadi ya, disebut oleh para ulama khaufus sir. Apa khaufus sir? Annahu ya'taqidu anna hadzal ladzi yakhafu minhu, yaitu dia meyakini bahwasanya sesuatu yang dia takuti tadi, min waliyin, baik itu berupa wali, au mayyit atau berupa mayyit, au hayyin, au malakin, au nabiyyin, baik yang hidup atau yang mati atau nabi, yaqdir ala ayyusibahu bi qudratin khassah laisat bi umurin hissiyah. Nah, dia yakini wali, mayyit, malaikat atau nabi, dia yakini bahwasannya ini makhluk mampu untuk menimpakan musibah kepada dia dengan kudrah, kemampuan yang khusus, bukan kemampuan yang sifatnya hissiyah. Hissiyah itu nyata, konkret. Jadi misalkan dia meyakini, dia takut sama wali. Kalau dia tidak sopan, misalkan contoh, dia datang ke kuburan wali, dia ziarah. Ini wali kiai. Diyakini sama dia kalau seandainya dia ndak ngesot istilahnya ya, bungkuk itu, kayak gaya orang sungkeman itu. Kalau dia ndak seperti itu, nanti rezekinya nggak lancar. Dia yakini seperti itu. Atau nanti usahanya bangkrut. Dan ini terjadi pada sebagian orang yang seperti itu. Kadang sebagian orang dia tuh takut, misalkan kalau datang ke kuburan, nggak bungkuk kayak gitu. Makanya di sebagian kuburan itu, kalau mau masuk ke kubahnya itu sengaja pintunya itu dikecilkan, jadi membungkuk. Anda lihat di video juga sama, yang kuburannya yang di Yordan itu, kuburan siapa yang itu yang dinisbatkan kepada salah seorang nabi siapa gitu, Zakaria atau siapa, pokoknya di Yordan. Anda lihat videonya tuh, sama di pintunya juga ditundukkan. Jadi orang kalau mau datang ke sana, dia harus nunduk, bungkuk kayak gini. Jadi bukan kayak pintu rumah, pintu bangunan seperti ini yang normal, jadi harus nunduk dulu. Nah, ini kan dibuat seperti itu supaya memberikan kesan kita tuh sopan. Kalau ketika datang masuk ke sana, ya jangan membusungkan gitu, tapi paling tidak menunduk. Nah, kalau diyakini, kalau tidak nunduk, nanti walinya tadi atau syekh ini tadi atau kiai atau yang diziarah ini tadi bisa mendatangkan musibah. Nah, kalau sampai keyakinan seperti ini, kalau ada keyakinan seperti ini digolongkan sebagai khauf sir. Atau contoh apa lagi dalam kehidupan nyata? Ya seperti orang yang kencing di hutan itu. Ya. Dia kalau tidak permisi, nanti diyakini sama dia demam. Kena tabok lah istilahnya, atau yang semisal. Qad takhafu min insanin zalim. Terkadang engkau takut kepada seseorang yang zalim. Indahu junudun wa indahu alat wa indahu kaza. Orang-orang zalim tersebut punya tentara, punya alat, punya ini dan itu. Wa innahu yalqaka fit tariq, dan akan bertemu dengan engkau di jalan. Fayadribuka bil musaddas, sehingga akan menembak engkau dengan pistol. Yadribuka, kalau antum artikan,
Makanya penting, sebenarnya penting belajar ke luar negeri itu, ya. Ini kalau antum cuman artikan terjemahan, yadribuka itu artinya memukul. Memukul engkau bil musaddas. Dengan pistol. Ya, dengan pistol. Kenapa pistol itu disebut musaddas? Karena mirip angka 6. Antum perhatikan. Ini kan. Ya enggak? Kalau antum tegakkan pistol itu, kan mirip angka 6 ya. Makanya disebut musaddas. Kan huruf 6 Arab. Nah, orang-orang Yaman, misalkan dia nyebutkan yadribu birasos, gitu. Ish hasal, fulan, yadrib birasos. Maksudnya itu nembak, yadrib di situ. Bukan pistol itu di pentungan, bukan. Fayadribuka bil musaddas, sehingga dia menembak engkau dengan pistol tadi. Au yadribuka bil hadidah, atau menembak engkau dengan tombak hadidah, besi ya, sejenis tombak. Au ya'mur junudahu bi ayyusajjinunak bi ayyusajjinun, atau dia memerintahkan tentara-tentaranya agar menawan engkau, memenjarakan engkau. La, bukan, kata Syekh. Lakinnal maksud, ya, akan tetapi yang dimaksudkan khauf di sini annahu yakhaf min hadzal ladzi yakhaf minhu li'tiqadi anna lahu qudratan khassatan fi isabatil insan bimakruh. Kata beliau, bukan yang seperti ini. Jadi kata beliau, terkadang engkau takut terhadap seseorang yang zalim karena dia punya alat, dia punya pasukan. Karena kalau engkau ketemu di jalan nanti ditembak sama dia, atau ditombak sama dia, dipukul sama dia, atau ditangkap, dipenjarakan. Kata bukan yang seperti ini, kata Syekh. La, bukan yang seperti ini. Akan tetapi yang dimaksud khauf sir itu adalah annahu yakhaf annal ladzi yakhaf minhu, bahwasanya dia takut dari sesuatu yang dia takut ini tadi. Li'tiqadihi anna lahu qudratan khassatan, karena ada keyakinan. Balik lagi tadi Syekh nyebutkan apa? Li'tiqad, ada keyakinan. Jadi inti permasalahan itu bukan nyata yang diberikan, tapi keyakinan tadi loh. Anna lahu qudratan khassatan fi isabatil insan bimakruh. Bahwasanya yang ditakutin tadi punya kemampuan khusus untuk menimpakan perkara yang jelek kepada seseorang. Wa ya'ti yakhafu min hadzal wali ayyusibahu bikarisatin fi ahlihi. Sehingga dia datang, lalu dia takut kepada wali tersebut, kalau wali tersebut bisa menimpakan karisah. Karisah itu musibah artinya, bala. Menimpakan bala kepada keluarganya, au fi malihi, atau kepada hartanya, au bidararin fi badanihi, atau kemadaratan pada badannya. Au bin qilabin fi sayyarah, atau terbaliknya kendaraan. Jadi dia ini takut sekali nanti kalau apa? Wali ini tadi bisa ngasih musibah gitu loh. Au biharikin fil bait, atau terbakarnya rumah. Kaifa hadzal wali wa huwa madfun fi qabrihi? Kok bagaimana bisa wali yang seperti ini dalam kondisi wali tersebut sudah terkubur? Yastati ayyusibaka bil karitsa au bil marad au darar. Bagaimana mungkin wali ini mampu menimpakan musibah atau penyakit atau kemudaratan kepada engkau dalam kondisi dia sudah terkubur? Ini seperti ini juga ya kawan, keyakinan seperti ini. Ada sebagian orang, contoh misalkan ketika mereka berziarah ke Tarim, sebagian orang meyakini kalau tidak mendahulukan ziarah ke kuburan Sab'ul Hibab, 7 kubah, yaitu kubah Abu Bakar bin Salim yang ada di kampung Inat, diyakini tidak sopan, kualat atau yang semisalnya lah. Sehingga kalau awal ziarah ke sana dulu, baru ke tempat-tempat yang lain. Kata beliau, au yusibaka fi auladika au fi malika, atau dia meyakini wali tersebut bisa menimpakan musibah pada anak-anakmu atau pada hartamu. Faya'taqidu anna hadzal wali lahul qudrah 'alal isabah, sehingga dia yakini wali tersebut punya kemampuan untuk menimpakan musibah. Fahuwa ya'taqidu fi ghairillahi ma la yajuzu i'tiqaduhu illa fillah. Ini adalah keyakinan kepada selain Allah yang tidak diperbolehkan diyakini melainkan hanya pada Allah Azza wa Jalla. Fa hadza huwa khaufus sir
alladhi yakunu fi nufus ubadil qubur wal musyrikin billahi tabaraka wa ta'ala. Nah, inilah yang dikenal dengan khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi yang ada pada jiwanya para penyembah kuburan serta kaum musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan an qaumi Hud alaihissalam, tentang kaumnya Nabi Hud. Kata kaumnya Nabi Hud, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Inna qulu, tidaklah kami berkata seperti ini, melainkan nanti sebagian Tuhan-Tuhan kami ini tadi, berhala-berhala ini tadi, akan menimpakan kepada engkau keburukan. Jadi kaumnya Nabi Hud melarang Hud ya untuk memerangi berhala-berhala dan yang semisalnya. Nanti kalau kami ngomong seperti ini, sebab kenapa? Nanti kalau engkau tidak berhenti, nanti engkau, bahasa kitanya, nanti akan diganggu sama Tuhan-Tuhan kami ini tadi. Antal an tuhajim hadil alihah, maknanya engkau sekarang wahai Hud menyerang Tuhan-Tuhan kami, allati na'buduha, yaitu Tuhan-Tuhan yang kami sembah, wa nu'azzimuha min dunillah. Fa anta usibta bi khabalin wa junun. Man alladhi asabahu bil khabal wal junun hadil alihah. Engkau wahai Hud telah tertimpa khabal ya. Wajunun, apa makna khabal? Apa dok? Apa mirip sama semakna junun juga? Gila juga sama ya? Semakna dengan gila ya? Stres lah bahasa kita ya. Fa anta usibta bi khabalin wa junun. Engkau wahai Hud, ini bahasa kita stres, gila. Siapa yang menimpakan kegilaan, kesetresan padamu? Hadil alihah, katanya. Ya Tuhan ini tadi. Innaqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ya. Tidaklah kami berucap seperti ini, nyampaikan seperti ini, melainkan ya engkau tuh tertimpa atau ditimpa, diberikan keburukan oleh Tuhan-Tuhan kami ini tadi. Falihadza hum yad'una ila ta'zimi hadil alihah. Kata Syekh Abdul Rahman, oleh karena inilah mereka tuh mengajak untuk mengagungkan alihah ini tadi, berhalanya mereka. Kenapa? Karena kalau tidak diagungkan, nanti kualat, bahasa kitanya segitulah. Kan sama kan syubhatnya di zaman sekarang. Yang terjadi kesyirikan di beberapa tempat, yang diagungkan kuburan segala macam, itu kan kualat bahasanya. Kalau yang terjadi di zaman Nabi Hud alaihissalam, mereka meyakini bahwasanya alihah mereka, berhala-berhala ini tadi, bisa memberikan kualat lah bahasa kitanya. Nah, sebagian orang di zaman sekarang juga meyakini kalau kuburan yang dikeramatkan atau pohon yang dikeramatkan atau yang semisalnya kalau tidak diagungkan maka akan mendatangkan musibah. Dan ini yang terjadi di banyak tempat. Oleh karenanya ada yang namanya sesajen lah segala macam, dipotongkan kambing, nanti kalau tidak dipotongkan kambing nanti banjir. Kalau antum di Banten ada banyak. Ini misalkan tempat udah kalau nggak dipotongin kambing, nggak ditaruh sesajen tahunan, iya di gunung-gunung gitu. Nanti kalau nggak ada dikasih sesajen, penunggu gunungnya marah gitu. Ya, kayak malampir aja. Subhanallah ya kawan, kalau kita perhatikan, intinya kesyirikan yang di zaman dulu itu sebenarnya sama saja sih sebenarnya. Tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin di zaman sekarang. Ya. Maksudnya itu di sebagian kaum muslimin. Sadar atau tidak? Wa annahu yahdhar min batashi hadhil aliha wa hadhil ma'budat. Sehingga dia yahzar, waspada dari batas. Batas itu artinya hukuman atau yang semisalnya ya, batas. Dari hukuman yang berasal dari Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan ini tadi. Qala Allah Subhanahu wa taala an Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Lihat Ibrahim, tauhidnya ya. Ibrahim mengatakan,
bagaimana mungkin bisa aku mau takut terhadap sesuatu yang kalian sekutukan? Wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana aku mau takut terhadap apa yang kalian sekutukan? Wala takhafun annakum asyraktum billah. Masya Allah ya. Ucapan Ibrahim ini berbobot. Kata beliau, mana mungkin aku bisa takut terhadap sekutu kalian? Ya. Sedangkan kalian sendiri yang tidak takut terhadap Allah. Ma'alam yunazzilu bihi alaikum sultana. Sesuatu yang Allah tidak berikan ilmu kepada kalian. Fa'ayul fariqaini ahqqu bil aman. Antara dua kelompok ini maksudnya apa? Antara aku yang takut kepada Allah dan yang kalian yang takut kepada berhala-berhala. Mana yang lebih layak untuk mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun. Kalau kalian betul-betul punya ilmu. Itu maknanya. Jelas? Ini luar biasa ya, ikhwan. Ini dikenal metode Ibrahim ya, dalam metode berdakwah itu metode munaqasyah, mujadalah. Jadi kadang perlu disingkap syubhat tersebut dengan al-jidal, munaqasyah. Ini munaqasyah ilmiah. Kemudian khulasa aqsamil khauf, kesimpulan dari pembagian khauf, rasa takut. Falhasil, kesimpulannya ikhwan, anna khaufas sir hadza syirkun billahi tabaraka wa taala. Bahwasanya rasa takut ini ya, rasa takut ini tadi syirkun billah. Khaufus sir ya, bahwasanya khaufus sir ini, nah ulang ya. Anna khaufus sir syirkun billah. Khauf asir ini adalah syirik kepada Allah. Idza sarafahu ila ghairillahi tabaraka wa taala. Kalau dipalingkan kepada selain Allah. Wa hunaka khaufun muharram. Di sana ada khauf muharram. Wa huwa alladhi yahmilu ala tarkil wajib wa fi'lil muharram. Yaitu rasa takut yang membawa dia untuk meninggalkan yang wajib dan melakukan perkara yang haram. Lihat di sini ikhwan. Khauf muharram, ada khauf syirik. Jadi ada rasa takut yang syirik. Kapan rasa takut yang syirik? Yaitu sir. Tatkala dia meyakini sesuatu yang ditakuti ini tadi bisa memberikan musibah kepada dia atau punya qudratun khassah, tama untuk menimpakan musibah atau mendatangkan hukuman. Namun di sana ada khauf yang muharram, kata Syekh Abdurrahman. Apa khauf yang muharram? Yaitu rasa takut yang mengantarkan dia untuk meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Yakni yakhaf min insanin wa yahliq lihiyatahu. Dia takut kepada seseorang sehingga dia mencukur jenggotnya. Dicukur sama dia. Au yatruk salatal jamaah, atau dia meninggalkan salat jamaah. Dia meninggalkan salat jamaah. Wa hunaka aidan. Ini dalam masalah nyukur jenggot ini juga ya ikhwan. Wallahu alam. Kalau di Indonesia ini sekarang tuh masih jadi syiar salafi berjenggot. Ya, mimbabil faedah untuk di Saudi Arabia, ya. Antum akan dapati sebagian masyayikh itu musbil. Ya. Celananya itu, jubahnya itu menutupi mata kaki. Sebagian jenggotnya itu dirapikan. Nah, itu kan. Kadang imam Masjidil Haram itu kan. Ya. Yang seperti ini mungkin berpandangan perkara tersebut tidak sampai pada tingkat haram, tapi hukumnya sunnah dan semisalnya. Jadi ada salah seorang masyayikh dulu datang ke Indonesia ini, diundang, gamisnya itu menutupi mata kaki. Menutupi mata kaki. Yang undang nih asatidzah, ustaz-ustaz yang tahulah antum, ring 1 itu kan. Kaget nih mereka kan. Nah, terjadilah nikosh gitu kan, munaqasyah. Ya intinya syekh tersebut juga menyampaikan argumentasi dan yang semisalnya. Ya. Ini masalah yang memang juga masalah sebenarnya masalah furuk. Ya. Apakah musbil itu boleh ataukah cuman anjuran sunnah dan yang semisalnya, ini
Masalahnya sekarang ini kadang kita susah untuk membendung ilmu karena ilmu itu sudah bisa tersampaikan, tersebarkan. Kemudian adapun buku yang bagus dalam bab lihya ini, jenggot, ada kitab namanya Al-Jami' li Ahkamil Lihiyah karya Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Razihi, pengajar darul hadis Ma'bar. Kemudian kata beliau, wa hunaka aidan khaufun tabi'i. Di sana ada khauf tabi'i. Ya khaufu minas siba', dia takut kepada hewan buas. Ya khaufu minal hayyat was sa'abin, dia takut kepada ular. Hayyat itu ular. Kalau sa'abin itu ular besar. Anaconda lah bahasa kita lah, ya. Thu'ban itu ular besar. Kalau hayyat itu ya ular, tapi thu'ban itu besar. Ya khaufu minal jababirah wa dhalamah, dia takut kepada para penjahat, orang-orang zalim. Fahadha khaufun tabi'i, ini khauf yang tabi'i. Idza khafa annahum yamussuhu bisu'in, hadha khaufun tabi'i. Kalau dia takut bahwasanya orang-orang tersebut bisa menimpakan kemadaratan, ya, itu khauf tabi'i. Lakin kata Syekh, ada Syekh Abdurrahman ngomong apa? Tapi yang perlu diwaspadai, lakin yahzar minal wuqu' fil wahm. Kita perlu waspada jangan sampai terjatuh pada al-wahm. Waham itu kayak was-was gitu loh. Annahu yakhafu min syai'in, yaitu dia takut terhadap sesuatu, ma'a adami wujudi sababil khauf. Dalam kondisi tidak didapati sebab rasa takutnya. Dia takut terhadap sesuatu, tapi dia tidak mendapati adanya sebab. Fahadha yu'tabaru jubnan. Ini dianggap sebagai jubn, penakut. Tidak jelas sebabnya. Anda mau tanya sama antum. Antum pernah nggak takut malam-malam ke kamar mandi? Pernah? Di sini? Orang ramai lampu terang antum takut. Dulu zaman anak mondok, ada santri, dia kencingnya dia di lorong asrama. Kita kan atas masjid, bawahnya ini kan kamar-kamar. Dia kencingnya di sini. Kayaknya dia takut mau ke toilet WC. Padahal toilet itu kayak gitu, kelas kayak gitu, nah, itu toilet WC. Jadi dia kencing. Pesing terus. Akhirnya diintip lah. Dulu kan nggak ada CCTV ya. Diintip. Ada yang lihat dia keluar malam-malam. Terus masuk kamar lagi. Pas dilihat ada bekas air kencing. Jadi indikasi terkuat ini dia kencing. Dia takut kalau ke kamar mandi. Nah, takut yang seperti ini namanya khauf yang wahm. Apa yang waham tadi? Yang nggak ada sebab yang jelas. Nah, ini disebutkan jubnan, penakut. Jelas ya? Ini ada faedah disebutkan oleh Syekh Abdullah Mar'i yang ditaklik ini takliknya Syekh Abdullah ya. Al-khulasa anal khauf ala aqsam. Kata Syekh Abdullah, kesimpulannya khauf itu ada beberapa macam. Khauful ibadah huwa wal khauf al-mutadall min lit-ta'zim wal mahabbah wa dhull lillahi tabaraka ta'ala. Yaitu rasa takut yang sifatnya ibadah. Yaitu rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan, kecintaan dan perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, khaufus sirri. Bi ayyu i'taqad anna hadzal ladzi yukhaf minhu, yaitu diyakini oleh dia bahwasanya sesuatu yang yukhaf, yang layak ditakutin tadi, min waliyin au mayyitin au hayyin au malakin au nabiyyin yaqdir ala ayusiba bi qudratin khassah laisat bi umurin hissiyah. Khaufus sir tadi yaitu diyakini bahwasanya wali yang ditakuti ini tadi, baik berupa wali, sesuatu yang ditakuti tadi, mau dia wali atau mayit atau orang hidup atau malaikat atau nabi, diyakini mampu untuk menimpahkan suatu musibah dengan kemampuan yang khusus, yang bukan perkara hissiyah. Misalkan antum takut sama anak gitu lah ya, insan, manusia biasa. Antum takut kalau anak itu bisa membuat antum sakit, sehingga jangan ngomong Ustaz, jangan gibahin Ustaz, nanti demam. Contoh misalkan nyebut nama guru, antum yakini kalau antum ngomongi Ustaz tersebut bisa menyebabkan antum demam. Nah, ini namanya khauf sir. Ya. Al-khauf al-muharram, khauf yang muharram. Huwa huwal khauf alladhi yahmil ala tarkil wajib au fi'lil muharram. Itu rasa takut yang bisa mengantarkan meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara yang haram.
Kalau antum takut misalkan takut apa? Ini khauf yang nyata ya. Tapi sampai antum tidak mau melakukan kewajiban tadi, misalkan takut dipotong gajinya antum, sehingga antum tidak mau sholat jamaah. Dokter misalkan, dokter Vicky, beliau jenggotnya lebat. Nah, beliau takut gajinya dipotong, sehingga dicukur lah, pelontos jenggotnya. Kenapa? Kan ini banyak terjadi di kalangan ikhwan-ikhwan kita kan. Apa jenggot Ustaz tidak boleh di kantor, kita tidak takut, tidak boleh di kantor jenggot, nah, dicukur habis. Atau contoh misalkan kita lagi tidak sholat Jumat, dia takut nanti kalau di SP sama bosnya, sehingga dia tidak sholat Jumat. Nah, ini namanya khauf muharram. Dan itu memang nyata ya, nyata. Jadi kalau dia nyata, yang ditakutin tadi memang nyata, itu namanya khauf muharram. Dan yang seperti ini ada. Ana beberapa kali ditanya, ada ikhwan yang nanya seperti itu. Mau sholat dia susah Ustaz. Ana bilang sholat. Gak bisa Ustaz. Memang bos dan kafir. Jumat itu tidak bisa, dia tidak dikasih waktu kan. Ana ngomong cari pekerjaan lain. Udah gaji nak. Kalau yang seperti ini kadang ana tanya, berapa sih gajian tuh? Sekian. Kalau sekian untuk cari gawean yang lain. Kalau gaji itu puluhan juta. Ya, mungkinlah antara kita goyang antara dunia. Gaji cuma UMR Palembang misalkan, paling mentok 4 juta. Kita sampai tidak sholat Jumat, nggak dikasih waktu misalkan. Nah, seperti ini ya tinggalkan, cari kerjaan yang lain. Kemudian yang keempat, kata beliau, al khaufut tabi'i kal khaufi minas siba, seperti takut terhadap hewan buas, au minal hayyati, au wassa'abin, atau takut terhadap ular, terhadap anakonda, au minal jababirah wadzalamah, atau takut terhadap para penjahat. Jababirah bisa antum artikan penjahat dan orang-orang yang zalim. Ini terkait dengan khauf ya. Adapun ar-raja insyaallah nanti pertemuan berikutnya. Insyaallah mungkin nanti di pekan depan ya ikhwan kita